Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita semua kenikmatan jasmani maupun kenikmatan rohani sehingga alhamdulillah kita merasakan kenikmatan Islam, nikmat iman serta nikmat ihsan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa patut kita junjungkan kepada baginda agung Nabi kita, Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang merubah dari zaman jahiliyah hingga zaman terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Saudara-saudara semua, kita adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita selalu dituntun dan diajarkan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu perbuatan baik ini yang menjadi timbangan untuk amal-amal ibadah kita. Amal ibadah sendiri memang terdiri dari dua, yaitu ibadah mahdoh maupun dari ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban yang dilaksanakan bagi seorang muslim untuk menjalankan syariatnya. Tentu ada ibadah ghairu mahdoh, yaitu semua ibadah yang tidak ada batasannya, yang tidak ditentukan sampai kapanpun perbuatan itu dilakukan. Dan ibadah ghairu mahdoh ini yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tentu akan memberikan dampak kepada kita sebuah kebaikan dan sebuah amal ibadah kita yang menjadi bekal kita ketika kita akan merasakan mati ataupun meninggalkan kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara semua, kita adalah makhluk hidup yang tentu akan merasakan kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu dha'iqatil maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap manusia ataupun setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepadalah ia dikembalikan. Surat Al-Ankabut ayat 57. Sebagaimana firman tersebut bahwa ditegaskan manusia akan merasakan kematian. Nyawa kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali yang menjadi ibadah apapun amalan-amalan kita dalam kehidupan kita yang menjadi bekal kita sebelum kita menikmati rasa kematian. Pahala bagi semua amal sebagaimana tersebut hanya berlaku bagi para pelakunya. Ketika masih hidup diberikan sekali sebagai investasi akhirat dan akan terputus manakala perilakunya ataupun pelaku yang melakukan amalan tersebut meninggal dunia. Sementara pahala dari manapun sumbernya sangat dibutuhkan setiap orang meskipun ia telah meninggal dunia. Amalan ataupun amal ibadah, apakah yang masih tetap diterima oleh seseorang ketika telah meninggal dunia? Tentu ada 3 amalan yang masih dapat diterima walaupun seseorang yang telah meninggal dunia ataupun telah merasakan kematian. 3 amalan tersebut sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian dari Imam At-Tirmidzi, Imam Daud, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Hibban bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang berbunyi, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi waladin sholih yad'u lahu.
Menurut Imam Nahwawi dalam Syarah Sahih Muslim, semua amal manusia pasti terputus manakala ia meninggal dunia. Sedangkan tiga hal yang disebutkan tadi dalam sebuah hadis tersebut akan tetap mengalir pahalanya karena pelakunya adalah penyebab terjadi ketiga hal tersebut. Nah, ketiga hal yang dimaksud adalah amalan ataupun sebuah aktivitas perilaku yang dilakukan dalam kehidupan yang dikerjakan oleh kita ketika kita meninggal. Tetapi memanfaatkan atau rasa manfaat tersebut masih tetap dirasakan oleh orang-orang yang hidup setelah kita merasakan kematian. Sehingga ia pun patut menerima pahala kebaikan atas amalan tersebut. Hadis tadi yang kita sebutkan memberikan informasi bahwa semua aktivitas, perjuangan, dan berbagai amalan-amalan kita tak akan terhenti meskipun ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini sesuatu yang diberikan dalam bentuk apapun yang memberikan manfaat panjang yang tiada putus bagi orang lain. Contohnya adalah mewakafkan ataupun memberikan sedekah, infak, memberikan bangunan masjid, ataupun memberikan manfaat bagi ilmu kita semua. Kemudian apapun yang menjadi hal-hal yang bersifat memberikan dampak manfaat bagi orang di sekitar kita. Sedekah jariyah merupakan kegiatan berbagi untuk memberikan banyak manfaat bagi orang lain, sehingga pahalanya pun akan senantiasa mengalir kepada orang yang telah melakukan, meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Tentu saja, dari sedekah ini adalah niat yang tulus serta ikhlas, bukan karena mengharap pujian ataupun ria, ataupun ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian amalan yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Seperti mengajarkan ilmu atau keterampilan kepada orang lain dengan memberikan dampak dari ilmu yang kita peroleh. Ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang berguna bagi orang lain dalam hal kebaikan. Selama ilmu yang diajarkan tersebut masih digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain setelah kita, selama kita meninggal dunia, pahala tersebut tidak akan henti-hentinya meskipun kita telah mati. Ilmu yang bermanfaat bisa berupa usaha menunjukkan seseorang jalan baik, seperti kita memberikan tuntunan ataupun memberikan ilmu baik beribadah ataupun memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang sekitar. Dan amalan ketiga yaitu anak soleh yang selalu mendoakannya. Anak soleh adalah anak yang dididik dengan baik oleh orang tuanya sehingga anak tersebut menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu dan mau mendoakan kedua orang tuanya, taat dan bermanfaat bagi orang tuanya, agama, nusa, dan bangsa. Hadis ini pun mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mendidik anak secara islami, menanamkan akidah sejak dini, kemudian mengajarkan agama, memperkenalkan ibadah-ibadah sejak dini. Tentu menjadi bekal anak itu selama hidupnya akan mendoakan orang tuanya walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Saudara-saudara semua, tiga amalan inilah yang kita harapkan agar kita semua untuk dilakukan, untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ketika kita mati nanti, ataupun kita merasakan kematian, amalan tersebut masih tetap berjalan walaupun kita sudah meninggal semua. Mudah-mudahan tiga amalan ini senantiasa kita istiqomah untuk menjalankannya, serta kita berbuat baik dan amal-amalan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari Mutiara hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga kita diberikan jalan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah serta amalan dalam kehidupan di dunia ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.